Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Ibu Anggi ya. Alhamdulillah bertemu lagi kita semua ya. Mata itu adalah indera penglihatan yang benar-benar Allah berikan kepada makhluk hidup untuk membantu penglihatan kita. Mata yang indah, mata yang baik, benar-benar bisa membantu kita agar kita bisa mendapatkan pahala. Ada pendapat dari mata turun ke hati ya, itu pendapat manusiawi, tetapi Rasulullah bilang mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah melihat yang diharamkan, zina hati adalah dengan membayangkan pemicu syahwat yang terlarang. Hadis riwayat Ahmad. Jadi hati-hati dengan urusan mata dan hati, karena apa yang dilihat terkoneksi di hati. Jika yang kita lihat itu tidak memberikan kebaikan, jatuhnya adalah haram. Na'udzubillah min dzalik. Ini berlaku untuk semua umat manusia, muslim dan muslimah, baik yang sudah menikah, belum menikah, ataupun akil balik. Bu Anggi, kalau anak kecil gimana? Anak kecil itu batas toleransinya sebelum usia 7 tahun. Jika 7 tahun harus dididik. Ya, kalau masih kecil harus dididik juga dengan cara kelembutan. Ya, setelah 7 tahun harus dididik, diberitahu mana yang halal, mana yang haram untuk dilihat dan dicerna oleh hati kita. Sahabat Islam Ibu Anggi, ya, banyak orang yang mentoleransi istilah gak apa-apa kan saya cuma lihat tidak pegang. Justru ya, awal muasal dilihat, keinginan hatinya nanti lama-lama pengen menyentuh sesuatu yang bukan hak, bukan milik kita, dan belum tentu juga halal. Auzubillah min dzalik. Jadi gimana Bu Anggi, kadang nih saya kan ahi nih ya, saya nih pria nih, saya gak mau lihat Bu Anggi, tapi kadang ukhtinya ini kalau lewat, Masya Allah ya, pakaiannya rapi ya, semuanya baik, cuma minyak wanginya menyengat hidung saya, otomatis mata saya ngelirik wangi, kan hati saya bergetar. Sekarang saya tanya, yang salah minyak wanginya, matanya antum, apa ukhtinya? Aduh, bingung wangi, salah tiga-tiganya. Makanya dalam Islam itu kalau perempuan ya, khusus untuk wanita, ukhti yang baiknya tolong diperdengarkan, memakai minyak wangi pun ada batas toleransinya. Tidak boleh yang terlalu menyengat, kenapa? Bisa mengandung syahwat. Na'udzubillah min dzalik. Bantu ya, ayo sahabat Islam Wangi, saya pun yang ukhti nih, yang wanita, membantu agar para akhi ini atau laki-laki ini mata dan hatinya terkoneksi dengan yang halal, berpakaian yang santun, pakaiannya udah rapi Bu Anggi ya, buktinya alasannya begitu. Benar sudah rapi, saya pakai cadar Bu Anggi, Masya Allah. Terus apa yang salah? Ukhti sayang, antum pakai cadar rapi, hijabnya semua syar'i, tapi antum masih selfie di sosial media, sama kayak Bu Anggi ya, sama aja ya. Kayak antum misalnya makan ya, antum merasa lauknya udah cukup, tapi antum masih tambahin lagi, tapi jadi kolesterol ya. Tapi sih pakai masker Bu Anggi kalau di sosial media, sama aja, sama kayak Bu Anggi masih belajar ya. Sebenar-benarnya ya, wahai sahabat Islami Bu Anggi, Sayyidati Fatimah Az-Zahra ya, putri tercinta Rasulullah, yang jikalau dia meminta surga ini, insya Allah Allah akan berikan
perawi hadis terbaik Nabi Muhammad SAW, putri tercinta Rasulullah SAW, itu kalau mau keluar rumah, ya sahabat Ilham Panggi, sebelum suaminya Ali bin Abi Thalib ya, itu mengizinkan Sayyidati Fatimah Az-Zahra tidak akan keluar rumah. Dan silakan sahabat Ilham Panggi, nah, tanya boleh ke semua guru ngaji, alim ulama, ustazah yang sahabat Ilham Panggi percaya dan yakini ya untuk menuntun lebih baik ke arah Allah. Sayyidati Fatimah Az-Zahra itu tidak pernah memakai pakaian mewah. Kan mohon maaf lahir batin sahabat Ilham Panggi masih ada dan masih tersusun rapi. Ya silakan buka Google, sekarang mah media terbuka luas. Baju Sayyidati Fatimah Az-Zahra, Masya Allah, amat sangat sederhana sekali. Ya tidak berwarna, tidak apa. Kenapa Allah jaga baju ratusan tahun ya? Itu masih ada dan kita masih lihat di beberapa museum Islam di dunia. Untuk apa sahabat Ilham Panggi? Untuk jadi tabayun buat kita. Mohon maaf sahabat Ilham Panggi, saya pernah duduk di kajian. Maaf ya lahir batin sahabat Ilham Panggi, tanpa bermaksud apa-apa. Anaknya datang, suaminya datang. Bertanyanya agak sedikit di luar ini ya, di luar pemikiran saya yang manusia dan wanita loh ya. Po, emang sekarang lagi musim gamis satu set sama himar. Saya berpikir karena kebetulan waktu itu saya juga pakai. Oh iya pak, ya waktu itu saya belum menikah kalau sahabat Ilham Panggi, jadi saya belum tahu ya tentangnya namanya berumah tangga, itu belum ngerti. Emang kenapa pak, dek? Semenjak istri saya rajin ikut kajian, saya seneng kata suaminya. Tetapi lama-lama menu makanan di rumah kita makin miris. Maksudnya apa? Dulu istri saya rajin ke pasar. Apa yang untuk anak-anak mau, ya walaupun hanya sederhana, pasti ada di meja makan. Setelah beliau rajin ikut kajian, punya sosial media, kata suami dan anak ini, makannya juga udah mulai gak teratur lagi kita nih. Setelah saya lihat-lihat, suami saya ini rajin sekali check out barang belanjaan di online shop. Dan saya kaget banget. Ternyata himar sama gamisnya itu bisa seharga listrik 1 bulan. Emang kalau gak pakai himar sama gamis, gak boleh datang ke pengajian? Emang kalau gak pakai himar dan gamis, nanti mengurangi rasa sayang saya ke dia? Suami dan anak-anaknya bilang gitu. Berasa gak sahabat Ilham Panggi? Mata saya ke mereka berdua, hati saya juga jadi terasa. Masya Allah. Padahal saya sebagai suami tidak menuntut sempurna. Yang penting istri saya berpakaian muslimah saja. Saya jawab, Pak, maaf, Dek, maaf. Berpakaian itu mutlak pribadi seseorang. Saya tidak bisa ganggu gugat. Tetapi mohon maaf lahir batin, Pak, Dek, ya. Jikalau dengan berpakaian untuk terlihat di penglihatan mata menjadi lebih baik, tetapi di penglihatan keluarga tidak baik, silakan diajak ibunya untuk musyawarah. Ya, banyak kok orang yang ikut pengajian ibu-ibu hanya memakai pakaian sederhana, tapi Masya Allah sudah hafiz Quran, sudah menjadi hafizah. Dan Rasulullah pun tidak menyarankan kita untuk berlebihan dalam berpakaian. Auzubillah. Yuk, jika yang merasa terkena nih sama ucapan Panggi, ya para ibu-ibu, gadis-gadis muda, yuk, ya, berpakaianlah seperti Sayyidati Fatimah Az-Zahra. Berpakaian yang membawa kecintaan kepada keluarga, kepada ayahanda Rasulullah SAW, dan apalagi mendapatkan ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin ya. Sobat Ilham Panggi. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah pada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu
adalah lebih suci bagi mereka sesungguhnya. Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surat An-Nur ayat 30 ya. Untuk laki-laki, sahabat Islam Pewangi, insya Allah mudah-mudahan kita semua juga beriman ya. Yuk belajar ya, menahan pandangannya, memelihara kemaluannya. Untuk sahabat Islam Pewangi yang perempuan, bantu ya, bantu agar tidak terjadi zina mata dan zina hati. Karena kenapa? Ingat ya, bidikan tepat daripada setan itu melalui mata, melalui hati. Busur terbaik setan untuk mengganggu kita dari dua itu dulu. Baru langsung nanti dikoneksiin ke otak kita. Baru nanti langsung konekin ya macam-macam harus bilang jadi godaannya ya. Jenis-jenis zina ada 3 ya. Sesungguhnya Allah menetapkan jalan zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkan dan tidak bisa dihindari. Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan gejolak syahwat. Sedangkan kemaluan yang membenarkan semua itu atau mendustakan perintah Allah dan Rasulnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Na'udzubillah min jalik. Betapa beratnya ya zina itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara pandangan kita dan membantu kita untuk terus bisa menjadi muslim dan muslimah yang taat kepada Allah. Sesungguhnya apa yang Allah perintah dan Rasulullah perintah itu adalah sebuah kepatuhan yang tidak boleh dilarang. Betapa banyak sahabat Islam Pewangi ya, saudara-saudari kita na'udzubillah min dzalik yang berpulang ke dunia ya, berpulang ke rahmatullah dari dunia yang fana ini sebelum sempat taubat akan aurat-auratnya. Na'udzubillah min dzalik. Pelajaran juga buat kita. Mungkin ya Allah telah hadiahkan kepada kita tubuh yang sehat, tubuh yang indah. Kadang-kadang kita lupa bahwa ini hanyalah titipan. Jangan menjadikan tubuh yang cantik, tubuh yang tampan, wajah yang rupawan, wajah yang ayu menjadi media untuk mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hijab itu bukan hanya perintah sebagai Allah, tapi adalah bukti ketaatan kepada Allah untuk kita para muslimah agar kita membantu menjaga pandangan semua yang bukan mahram kita dan